Oke deh. Terima kasih Mas Anamnya. Kasih aplaus buat Mas Anam. Bangkit. Let's do it. Mbak Zuma. Oke, silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik anak semua, kita berjumpa kembali di hari ini tanggal berapa? 11 ya? 11 Mei 2026 untuk pembelajaran kita bahasa Indonesia. Apa kabarnya semua? Sehat? Sudah kenyang? Oke, berarti belajarnya harus semangat insya Allah. Oke anak-anak semua, sebelum kita masuk ke pelajaran kita, saya mengecek dulu siapa saja yang belum hadir pada saat ini. Dari Putra yang belum hadir. Mas Rehan udah datang. Mas Rehan silahkan duduk di depan nomor. Atau salah satu. Jadi pelajaran kita hari ini anak-anak semua akan bertujuan untuk kembali mengasah apa yang kita dapatkan kemarin, yaitu mempertajam kemampuan kita tentang memoir kemarin, kenangan kita, dan yang paling penting adalah menemukan kekuatan dari sana. Menemukan kekuatan, tujuan, dan pelajaran. Jadi kenangan yang kita dapatkan pada 1 tahun lalu, 2 tahun lalu, atau 5 tahun lalu, itu kita gali lagi. Kita cerminkan kembali di sana untuk kita lihat apa sih sebenarnya pelajaran yang saya bisa ambil dari kenangan tersebut. Itu adalah tujuan kita belajar pada hari ini. Oke, anak-anak semua? Oke, yang pertama dari semua kenangan yang kemarin sudah dibuatkan, harus ada 3 hal ini. Jadi kita gali sebentar, nanti sekitar 2-3 menit untuk menggali ini. Apa pengalamannya di sini? Pengalamannya apa? Apa perasaannya pada saat itu? Kemudian apa pelajarannya? Dan nanti saya akan minta kalian satu-satu maju untuk menuliskan. Mas Hafiz, apa pengalamannya? Belum, oke. Mas Faruk, apa pengalamannya kira-kira? Ya nggak ditentuin aja. Apa pengalamannya, terus apa perasaannya pada saat dapat pengalaman itu. Kemudian apa pelajaran yang bisa diambil. Oke? Bisa? Oke, silakan. Mas Najib, sudah? Oke, silakan dikerjakan. Mas Irul, kenapa kok belum dikerjakan? Apa yang nggak ada? Oke, pulpen ada? Oke, silakan dikerjakan. Mas Najib, sudah? Belum? Oke. Mas Royan sama Mas Rehan? Oke, Mas Rehan ada kendala? Nggak ada. Oke, silakan. Mas Anam, oke? Oke, silakan. Baik. Mbak Siti? Gimana? Oke, silakan. Mbak Nurul? Aman? Silakan ditulis. Mbak Bila? Oke, bisa. Jangan ragu. Sekarang Mbak Syafa? Waalaikumsalam. Ya, Mbak Siti. Oke, silakan, nggak apa-apa. Oke, Mbak Zuma sudah? Oke, silakan. Dilanjutkan balik. Sebenarnya itu mudah sekali. Yang sulit apa? Melawan rasa di dalam hati kita untuk mengungkapkan yang sebenarnya. Itu yang paling sulit. Tapi saya akan bilang yang jujur teman-teman semua lagi salah. Jadi saya akan bilang yang jujur anak-anak semua, tulisan yang paling kuat. Karena saya berfokus di tulisan. Saya kuliah juga berfokus di tulisan, ditulis-nulis itu. Yang paling kuat dan powerful itu yang jujur. Saya pengalaman sudah berapa? Dari 2018 saya menulis. Dari 8 tahun. Saya selalu melihat orang yang berani bicara jujur itu kekuatannya luar biasa. Dan sekarang itu kita didorong. Bukan itu sangat mudah itu. Itu sesuatu yang sangat mudah. Perasaannya, pengalaman. Tapi beranikah kita jujur? Nah itu pertanyaan itu. Nah kejujuran inilah yang menjadi awal dari kebangkitan. Jadi harapan saya anak-anak semua beranikan diri untuk jujur. Oke, kasih tepuk tangan, aplaus untuk Mas Hafiz. Berani. Siapa lagi sekarang? Siapa lagi? Mas Faruk? Belum. Mas Anam? Berani, bangun langsung. It's beautiful. Terima kasih Mbak. Kasih aplaus Mbak Azuma. Royan. Rehan.
Mbak Bila, Mbak Safa, please. Silakan, maju, paksa dirinya. Baik. Terima kasih Mbak Safa ya. Kasih aplaus buat Mbak Safa. Oke. 2 lagi. Sekarang saya ingin bertanya anak-anak semua. Setelah melihat cerita dari teman-teman kita, dari saudara-saudara kita ini, perasaan apa yang muncul sekarang? Kita ambil yang paling kuat dari Mbak Azuma dan Mbak Syafa. Perasaan apa yang paling kuat? Kalau kalian di posisi mereka, perasaan apa yang paling kuat? Itu simpati, empati. Dari simpati itu kita cuma suka menghormati, tapi kalau empati itu kita berusaha mendudukkan diri kita, pikiran kita, hati kita itu seperti mereka itu. Gimana caranya? Supaya kita merasakan juga. Nah itu ya gunanya kita menulis seperti ini. Jadi melalui refleksi seperti ini anak-anak semua, kita dapat melihat bahwa teman-teman kita, semua di antara kalian, walaupun mungkin kalian tidak mau jujur mengatakan, bukan tidak mau, masih merasa malu dan karena saya yakin kalian memiliki pengalaman yang sangat kuat. Tapi memang salah satu poin terpenting dari pelajaran ini, dan sekali lagi saya sampaikan, yang paling kuat itu pengalaman itu yang diceritakan secara jujur. Semakin jujur dia, semakin kuat pengalamannya. Dan semakin besar pula dampaknya bagi kehidupan kita. Termasuk pengalaman Mbak Sapa dan Mbak Asuma tadi. Izinkan saya bercerita sekarang. Pengalamannya sama seperti itu. Saya kutip dari salah satu peserta kelas yang saya ajar menulis. Oke anak-anak semua, karena waktunya habis waktunya. Waktunya habis. Saya menyampaikan sebelum menutup pelajaran apa yang bisa kita pelajari dari pelajaran kita hari ini tentang refleksi seperti ini. Apa yang bisa kita pelajari? Siapa dulu? Mbak Siti, apa yang bisa kita pelajari Mbak Siti? Kembali akan memberikan kita pelajaran yang lebih berarti. Kalau Mas Hafiz ada kesannya untuk pelajaran hari ini, apa yang bisa disampaikan? Ya? Apa? Hargai selagi masih ada. Oke, menarik sekali. Baik, terima kasih atas refleksinya anak-anak semua. Anak-anak semua, bahwa sekali lagi setiap orang itu punya luka dan perjuangan mereka masing-masing. Yang kita tidak tahu, yang baru berani memberikan cerita realistis di sini baru 2 orang. Tetapi saya yakin di antara kita tuh punya luka masing-masing, punya perjuangan masing-masing. Yang dinding paling kokoh untuk menghalangi kita itu adalah keberanian kita untuk menuliskannya dan menceritakannya secara lebih jujur. Itu dia. Oke anak-anak semua, yang pasti sekali lagi pesan yang ingin saya sampaikan adalah dengan beragamnya luka, dengan beragamnya kenangan atau pengalaman yang kita miliki di kelas ini, dengan beragamnya pelajaran yang kita dapatkan dari berbagai pengalaman yang kita hadapi, maka tumbuhkanlah saling memahami. Tumbuhkanlah rasa empati di dalam diri kita untuk melihat teman kita itu bukan hanya sebagai sosok yang apa adanya, tapi juga punya latar belakang, punya kesedihan, punya kebahagiaan dan lain sebagainya, supaya kita jauh lebih mengerti dan lebih lebih peka lagi terhadap kehidupan kita di sehari-hari. Oke, itu saja anak-anak semua yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih pula atas kehadiran kalian dan bersedia berkenan mendengarkan saya dalam 1 jam ini untuk praktik di mata kuliah ini. Sekali lagi saya berterima kasih. Mudah-mudahan kita masih bisa berjumpa kembali kalau saya masih kembali untuk mengajar di kelas 11 nanti. Terima kasih sekali lagi. Kita tutup bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.